Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Anas Radio dimanapun berada, kaum muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan memberikan kita hidayah untuk selalu istiqomah di atas agama Islam yang indah dan sempurna ini, dan selalu menjaga kita di atas sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik para pendengar Anas Radio, seperti biasa di hari Kamis malam, di malam hari ini di acara Tanya Jawab Problema Muslim, yang pada malam hari ini sudah masuk ke pertemuan ke-18 di tanggal 9 Jumadil Ula 1434 Hijriah, bertepatan dengan 21 Maret 2013. Kita bersama kembali dengan guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abu Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sunusi untuk mendampingi kita berbagi hikmah, berbagi faedah, dan berbagi tentang ilmu agama, mutiara-mutiara hikmah yang indah dari agama kita yang mulia, agama Islam yang indah dan sempurna ini. Kita sapa terlebih dahulu guru kita, Ustaz Zulkarnain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ala Abu Umar dan seluruh kru Anas Radio. Kita seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan pada setiap detik kehidupan kita dan menjadikannya sebagai bekal yang baik untuk kita semua kelak di kemudian hari. Ya, jangan lupa para pendengar Anas Radio, untuk yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaan di kotak surat @anasradio.com atau Yahoo Messenger di Anas Radio, atau yang ingin berdialog langsung di Skype di Anas Radio. Baik, seperti biasa kita akan dengarkan untayan nasihat dari guru kita Al-Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairu bariyatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahabatihi, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio An-Nas yang saya hormati dan saya muliakan, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang menghancurkan. Qila ya Rasulullah, wa ma hunna? Maka ada yang bertanya, maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah 7 dosa yang menghancurkan itu? Apakah 7 dosa yang menghancurkan itu? Qala, maka beliau menjawab, asyirku billah, was-sihru, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, wa aklu malil yatim, wa aklu riba, wa tawalli yawm az-zahf, وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. Beliau menjawab, yang pertama, berbuat kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, perbuatan sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali membunuh dengan hak. Yang keempat, memakan harta yang diperoleh dengan cara riba, atau sebelumnya memakan harta anak yatim, kemudian yang kedua memakan harta, kemudian yang kelima yang memakan harta yang diperoleh dengan cara riba, kemudian yang keenam larikan diri pada hari pertempuran, dan yang ketujuh adalah menuduh perempuan suci yang menjaga diri lagi beriman dengan perbuatan zina. Ya, ini 7 dosa besar diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sebut
sebagai al-mubiqat, sebagai hal yang menghancurkan. Iya. Itulah sifat dosa, bahaya dari dosa itu terhadap seorang hamba. Dosa itu membawa kejelekan baginya. Ya, bahkan sebagian dari dosa, dosa-dosa besar adalah mubiqat, membawa kehancuran bagi seorang hamba. Ya, karena itu menghindari dosa-dosa sudah merupakan ciri seorang muslim dan muslimah. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan hal tersebut dalam berbagai ayat dengan makna-makna yang berbeda. Di antaranya Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian dan akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, itu surga. Ya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat takut terhadap dosa. Karena itu kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik berkata kepada manusia di masa beliau, kata beliau, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r. In kunna lan'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Karena sungguh kalian mengerjakan amalan-amalan yang di mata kalian amalan-amalan itu seperti rambut. Sedangkan kami pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap amalan tersebut sebagai hal yang membinasakan. Ya, perhatikan bagaimana keberadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekhawatiran mereka terhadap dosa dan kesalahan. Sampai dosa kecil pun mereka sangat mengkhawatirkannya. Apa yang dipandang oleh manusia sebagai hal yang tipis seperti rambut, hal yang sepele, tapi di kalangan para sahabat seakan-akan dihitung sebagai perkara yang menghancurkan. Dan ini 7 dosa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari-hari ini banyak dari dosa-dosa tersebut seakan perkara yang remeh, perkara yang biasa, dianggap sebagai suatu hal yang lumrah, bahkan di sebagian tempat dijadikan sebagai adat istiadat, kebiasaan, dianggap sebagai kemuliaan. Dan ini semuanya adalah hal yang sangat membahayakan. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah 7 yang menghancurkan, 7 dosa yang menghancurkan. Perintah menjauhi 7 dosa yang menghancurkan. Semuanya disebut hal yang menghancurkan. Yang pertama beliau sebutkan adalah asyirku billah, perbuatan kesyirikan kepada Allah, persekutukan Allah di dalam ibadah, persekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang merupakan hak khusus bagi Allah. Karena itu siapa yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada penghuni kubur, meminta kepada segenit para syaitan, mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan dan selainnya dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, maka ini adalah dosa yang menghancurkan amalan, dosa yang membinasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam Al-Quran Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan segala bentuk kesyirikan itu. Dan orang yang berbuat syirik akbar akan hancur seluruh amalannya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Iya. Kemudian dan banyak lagi dari bahaya-bahaya kesyirikan. Ini adalah dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua dari dosa yang disebut oleh Rasulullah yang menghancurkan adalah perbuatan sihir. Iya. Sebab sihir ini
siapa yang mempelajarinya itu adalah kekufuran, kekafiran. Orang yang mendatangi tukang sihir bertanya dan membenarkan apa yang dia ucapkan, maka ini dikatakan oleh Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau sekadar mendatangi dukun, ya, dan bertanya saja tidak membenarkan, maka ini tidak diterima salatnya 40 malam. Tidak diterima salatnya selama 40 malam. Jadi naudzubillah di hari-hari ini sebagai hal yang dianggap biasa, hal yang dianggap lumrah. Ya, perbuatan kesyirikan, sihir, ya, biasa ada di tontonan-tontonan televisi, bahkan ada di acara-acara anak kecil dengan berbagai bentuknya digambarkan kesyirikan itu dengan wajah yang memukau, sihir itu digambarkan sebagai suatu hal yang menarik. Ya. Padahal ini adalah dosa-dosa yang menghancurkan. Kemudian yang ketiga dari dosa yang disebut oleh Nabi di sini adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan haknya. Kecuali kalau dia membunuh dengan hak. So, membunuh adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar, diancam dengan api neraka. Dan tidak diperbolehkan seorang muslim mengganggu dari darah saudaranya, yaitu akan mengeluarkannya dari kelapangan agamanya dan akan membawa berbagai bencana untuknya di dunia dan di akhirat. Ya, karena itu orang-orang yang meremehkan nyawa kaum muslimin di masa ini adalah hal yang sangat berbahaya. Kalau kita lihat sebagian orang, ya, terhadap saudaranya kaum muslimin hanya lantaran perkara yang sepele, ya, ketersinggungan masalah dunia, yang membunuh saudaranya. Iya, ini adalah dosa yang sangat besar. Kecuali kalau dia membunuh dengan hak. Dan membunuh dengan hak ini dibatasi pada kisas, kemudian pada orang yang murtad, dan pada orang yang keluar terhadap pemerintah. Ya, dan orang yang berzina setelah dia menikah. Namun seluruh penegakan hukum-hukum yang berkaitan dengan membunuh secara hak ini harus sesuai dengan peraturan, sesuai dengan keputusan pengadilan atau pemerintah, pengadilan yang ikut andil di dalamnya. Ya, karena di dalam syariat kita tidak dikenal menghakim sendiri. Semuanya dari jalur resmi yang telah ditetapkan. Kemudian dosa yang ketiga adalah makan harta anak yatim. Yang termasuk dosa besar. Iya. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang makan harta anak yatim itu sungguhnya dia hanya memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Karena besarnya hak anak yatim ini dan kewajiban untuk menjaga hartanya. Kemudian yang kelima dari dosa besar adalah makan riba dan harta yang diperoleh dengan cara riba. Dan riba adalah pembahasan yang sangat luas, masuk di dalam banyak perkara muamalat manusia. Apabila seorang tidak berhati-hati dari riba ini, maka riba ini adalah dosa yang sangat besar, membawa laknat, membawa musibah dan petaka, menghilangkan keberkahan, menimbulkan permusuhan, dan selainnya dari bahaya-bahaya riba. Kemudian yang keenam adalah melarikan diri pada hari pertempuran. Ini termasuk dosa besar. Kaum muslimin tidak dididik untuk menjadi orang-orang yang penakut. Juga tidak dididik mengorbankan saudaranya di dalam kondisi peperangan, yang harusnya di kondisi peperangan tatkala pasukan kaum muslimin sudah berhadapan dengan pasukan kaum kufar. Pasukan kaum muslimin harus bersabar di bawah kepemimpinan seorang pemimpin untuk kemaslahatan bersama. Untuk kemaslahatan bersama. Maka siapa yang lari di hari pertemuan dua musuh, maka ini dosa yang sangat besar.
Dan yang ketiga adalah menuduh perempuan suci yang menjaga diri lagi beriman dengan perbuatan zina. Iya. Ini adalah dosa besar. Di dalam hukum hudud diberikan hak khusus, diberikan hukuman khusus bagi perempuan, bagi orang yang menuduh ya, perempuan berzina tanpa bukti, yaitu dicambuk dengan 80 kali cambukan. Yang menunjukkan penjagaan syariat kita terhadap kehormatan. Dan 7 dosa ini tampak sekali ya, adalah dosa-dosa besar. Tapi yang disebut di dalam hadis dari 7 yang menghancurkan bukan pembatasan, tapi ini adalah dari pokok-pokok dosa besar atau contoh-contoh dari dosa besar. Dan tampak di dalam hadis ini pula bahwa syariat kita menjaga sendi-sendi permasalahan besar. Syariat kita menjaga agama, menjaga jiwa manusia, menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga darah, dan menjaga keturunan. Ya, karena itu diharamkan dosa-dosa besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kaum muslimin dari segala dosa yang tampak maupun yang tidak tampak, yang lahir maupun yang batin, yang besar maupun yang kecil, yang kasar maupun yang halus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mensucikan jiwa-jiwa kita dengan keimanan dan ketakwaan, dan membenahi ibadah kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang terindah, dengan perkara yang menyambung kita kepada rahmat dan keridhaannya, membawa kita kepada surganya dan menghindarkan kita dari api nerakanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik para pendengar Anas Radio, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab bersama Ustaz Zulkarnain. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari seorang hamba Allah di negeri Taiwan. Ustaz, saya menikah dengan suami saya ketika saya sudah hamil sekitar 4 atau 5 bulan. Sahkah pernikahan kami? Tapi saya sangat merasa khawatir karena sungguh kami sangat menyesali zina. Dan apakah harus diulang lagi karena takut kami sudah menikah dan ternyata tidak sah pernikahan kami menurut hukum Islam. Kami tidak mau berzina lagi Ustaz. Suami saya banyak bertanya kepada beberapa Ustaz dan jawaban mereka sama, katanya tidak apa-apa. Tapi saya khususnya tetap merasa takut. Lalu bagaimana Ustaz caranya bila mau mengulang menikah? Dan apakah itu perlu? Dan bagaimana juga hukumnya anak kami? Ya. Ya, barakallahu fikum. Taubat adalah suatu hal yang indah bagi seorang hamba. Dan kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi taufik untuk bertobat dan masuk dalam pintu taubat tersebut. Itu adalah ibadah yang agung dan hal yang membawa kebaikan bagi seorang hamba. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang telah lalu dan selalu menghias lembaran-lembaran kehidupan kita dengan perkara yang terbaik di sisi Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik kepada kita dengan amalan-amalan yang meningkatkan derajat kita dan menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Ya. Tentang hukum nikah dalam keadaan hamil, ada 2 pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan, dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Bagi yang memperbolehkannya, mereka memberikan rincian. Ada yang membolehkan kalau yang menikahi perempuan yang hamil tersebut adalah orang yang menghamilinya. Ya. Perempuan yang menikahi perempuan hamil karena zina ini ada yang menghamilinya, dan sebagian yang lain ada yang membolehkannya secara mutlak. Dan pendapat yang kedua, mereka tidak memperbolehkan nikah dalam keadaan hamil. Sebab nikah dalam keadaan hamil itu adalah kondisi yang dilarang. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna yada'na hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang hamil, akadnya atau masa iddahnya adalah ketika dia melahirkan. Ya, berakhirnya masa iddahnya ketika dia melahirkan. Ini perempuan hamil berlaku untuk seluruh kehamilan.
berlaku untuk seluruh kehamilan. Dan di dalam Al-Quran di ayat yang lain Allah berfirman wala ta'zim uqadatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Dan jangan kalian melakukan akad nikah sampai ketentuan itu tiba ke waktunya. Maksudnya sampai lepas iddah, sampai lepas masa iddah. Maka perempuan yang hamil masih di masa iddah, ya, tidak boleh dinikahi kecuali setelah dia melahirkan. Dan pendapat yang kedua ini bagi saya adalah pendapat yang lebih kuat. Ya, karena itu banyak dari ulama kita di masa ini seperti Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Muqbil, ini al-fatwa lajnah daimah, bahwa perempuan yang hamil karena zina itu tidak boleh dinikahi kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama dia telah bertobat, dan syarat yang kedua dia telah melahirkan. Iya. Maka ini ketentuan hukum yang terkuat di dalam masalah. Tapi untuk kasus yang disebut di sini oleh penanya, ini saya tidak bisa menyamakannya dengan pembahasan umum yang saya terangkan tadi. Nah, sebab berkaitan dengan akad nikah itu adalah sebuah akad. Kalau si penanya melakukan akad nikah tersebut dengan proses pernikahan di KUA, dengan proses pernikahan di negeri yang dinikahkan dengan hukum syariat, maka itu artinya pernikahan tersebut dengan hukum seorang qadhi. Pernikahan itu dengan hukum seorang qadhi. Dan hukum seorang qadhi itu mengangkat perselisihan. Maka sepanjang dia dinikahkan, anggaplah misalnya menikah di Indonesia, dinikahkan oleh KUA, dan orang-orang KUA tersebut menganggap pernikahan itu adalah pernikahan yang syah, dan sebagaimana juga sang suami dari yang sudah bertanya ke beberapa ustadz dan mereka jawaban tidak apa-apa, sepanjang mereka berpegang pendapat yang membolehkan dan dinikahkan, disyahkan oleh pemerintah, maka saya sendiri tidak bisa mengatakan bahwa pernikahan itu adalah pernikahan yang tidak syah. InsyaAllah itu adalah pernikahan yang syah, tapi dikata dia ingin berhati-hati, ya, status nikah sekarang sudah tercatat sebagai nikah di KUA, maka sisa bagi siapa yang berhati-hati, suami dan istri ini berpisah selama 1 bulan atau 1 kali haid. Setelah itu nikah kembali dengan akad baru, ya, dinikahkan oleh wali, dihadiri oleh 2 saksi dan pemberian mahar, maka itu insyaallah taala akan lebih hati-hati. Iya. Adapun berkaitan dengan anak, anak yang pertama tentunya adalah anak yang dihasilkan dari perbuatan zina. Dan ini anak hanya dinisbatkan kepada ibunya saja, tidak dinisbatkan kepada ayahnya. Iya. Dia disibahkan kepada ayahnya, dan si anak tidak mendapat warisan dari si suami nanti, karena dia dari hasil atau lahir bukan diikat dengan tali pernikahan, tapi dari perbuatan zina. Demikian pula nanti, andai kata anak ini adalah anak pertama, ini adalah seorang perempuan, maka yang menikahkannya bukan ayahnya, tapi yang menikahkannya adalah pemerintah. Sebab itu adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Pemerintah adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Adapun anak yang kedua dan setelahnya yang terlahir dari akad nikah, maka insyaallah taala itu adalah anak yang syah untuk keduanya. Ya, dibangun di atas kondisi ia berpegang dengan pendapat pertama atau pendapat yang kedua, anaknya insyaallah taala adalah anak yang syah. Ya, wallahu taala. Ya, pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Uhrika Diva di yahoo.com. Ustadz, saya berencana hendak mengakikahkan putri saya yang kini 6 tahun karena saya belum mengakikahkannya. Nah, pertanyaannya, apakah masih boleh saya mengakikahkan putri saya karena dia sudah besar, dan mohon dibacakan dalilnya.
Dan di tempat saya bila mengakikahkan banyak perbuatan yang bid'ahnya seperti tahlilan dan pesta. Dan untuk pesta makan-makan itu sendiri apakah seperti yang dianjurkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan bagaimana seharusnya akikah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Ya Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Akikah atau bahasa yang lebih dikenal dekat syariat, nasikah, itu adalah hal yang disunnahkan. Adalah hal yang disunnahkan menurut pendapat jumhur ulama. Dan sebagian ulama berpendapat wajib. Hanya saja pendapat wajib ini, walaupun dia memiliki sisi kekuatan dari pendalilan, akan tetapi pendapat yang mengatakan sunnah itu lebih kuat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba yunsika an waladihi," siapa yang ingin untuk menasika anaknya, kemudian disebutkan hanya dia menyembelih dan seterusnya. Maka disebut oleh Nabi siapa yang ingin, kata ahabba. Ini pembahasan siapa yang ingin diberi alternatif. Ini bukan pembahasan untuk hal yang diwajibkan, itu pembahasan untuk hal yang disunnahkan. Itu yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Kemudian para ulama ada silam pendapat di dalam masalah akikah ini. Apakah dia adalah suatu ibadah yang memang dimaksudkan pada ibadah itu adalah untuk mengalirkan darah bagi si anak, disembelihkan untuk si anak seekor kambing karena Allah Subhanahu wa taala, atau yang diinginkan dengan akikah ini adalah sebuah ibadah yang terikat dengan waktu. Sebuah ibadah yang terikat dengan waktu. Iya. Ini dua pendapat di kalangan ulama. Dan saya sendiri, saya lebih condong kepada pendapat yang menyebutkan bahwa akikah adalah sebuah ibadah yang terikat dengan waktu. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yutbahu anhu liyawmi sabi'ihi," disembelihkan untuknya pada hari ketujuhnya, dekat dengan hari ketujuh. Iya. Karena itu dia adalah ibadah terikat dengan waktu. Apabila waktunya telah berlalu, maka dia adalah hal yang tidak disyariatkan lagi. Bersama dengan itu bahwa ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa akikah yang dimaksudkan adalah disembelihkan untuk sang anak. Jadi kapanpun waktunya benar disembelihkan, begitu diperbolehkan. Iya. Bagi mereka yang berpendapat boleh untuk tetap diakikahkan, maka tentunya di pelaksanaan akikah, ya, adalah penyembelihan yang disebut dengan nama Allah, diperuntukkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diperbolehkan ada perbuatan-perbuatan bid'ah, dari tahlilan, dari pembacaan-pembacaan doa atau kalimat-kalimat yang tidak ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun acara walimah, mengadakan acara makan, anggaplah dalam bentuk pesta untuk akikah ini, ya hal tersebut boleh-boleh saja sepanjang bukan masuk di dalam batasan berlebihan, dan juga sepanjang pada perkara yang memang dianggap lumrah dan wajar. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ya. Pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Ah Abu Ismail di Depok. Ustadz, apakah boleh mengerjakan sholat sunnah tahajud tanpa tidur terlebih dahulu? Ya. Ya, boleh saja seorang melakukan sholat malam tanpa tidur terlebih dahulu. Ya, dan tahajud sebagian dari sholat malam. Tahajud dinamakan tahajud karena dia adalah sholat yang didahului tidur. Ya, dan pendalilan sholat malam itu banyak pendalilan. Ada dengan bahasa tahajud. Wa minal laili fatasabbih bihi nafilatan lak. Dan dari malam hari fatahajjat bihi nafilatan lak. Lain yang kau tahajud sebagai suatu hal yang nafilah bagimu, untuk tahajud. Jadi di ayat-ayat yang lain ya ada pembahasan qiyamul lail namanya, berdiri malam hari. Dan malam hari kalimat umum, boleh tanpa tidur dan boleh setelah tidur. Ya, seperti firman Allah, "Qumil laila illa qalila, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila." Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah di malam hari. Ya,
bangunlah sholat di malam hari, kecuali sedikit. Maka bangunlah sholat di malam hari mencakup umum. Apakah dia tidur sebelumnya atau dia tidak tidur sebelumnya. Dan telah syahid di dalam hadits Abu Hurairah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan untuk beliau, ya, atau berwasiat kepada Abu Hurairah untuk witir sebelum beliau tidur. Lakukan witir sebelum beliau tidur. Yang witir itu adalah bagian dari salat malam. Tapi tidak diragukan bahwa kalau dia mengambil waktu malam itu dia tidur dahulu, kalau dia bangun, ya, maka itu lebih afdal, lebih utama. Salat Nabi Daud alaihi salam, dia tidur menggunakan seperdua malamnya untuk tidur, kemudian sepertiga malamnya adalah untuk tahajud, kemudian seperenam malamnya beliau tidur lagi. Itu disebut sebagai salat malam yang paling afdal. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Ihsan di Jakarta. Ustaz, apakah boleh mendirikan sholat Jumat di aula atau yang semisalnya, yang di situ tidak selalu ditegakkan sholat, hanya kadang-kadang? Ya. Ya, harusnya sholat Jumat yang seperti ini tidak ditegakkan di tempat-tempat seperti itu. Iya, sebab aula bukan masjid. Aula bukan masjid. Ini dari bentuk bergampangan yang dilakukan oleh sebagian orang. Masjid bertebaran di mana-mana, berada di mana-mana. Sisa mendatangi masjid tersebut yang sudah disiapkan untuk sholat. Iya. Ke sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, penegakan sholat Jumat itu harus dibangun di atas izin dari pemerintah. Sebab mereka yang memiliki hak untuk menentukan suatu tempat ditegakkan pada hari Jumat atau tidak. Nah, kalau pemerintah tidak mengatur hal tersebut, harusnya Jumat itu ditegakkan di masjid-masjid, bukan ditegakkan di tempat-tempat seperti yang disebut di dalam pertanyaan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Ikrimah Anggit. Ustaz, bolehkah kita beristisna terhadap keimanan? Kami pernah membaca di kitab Asy-Syariah Al-Ajurri, tetapi kami kurang bisa memahaminya. Mohon Ustaz menjelaskan kepada kami. Ya. Ya, istisna dalam keimanan itu artinya dia berkata saya seorang mukmin insyaallah. Jadi istisna artinya dia berkata insyaallah. Saya seorang mukmin insyaallah. Dan itu diperbolehkan. Dan satu hal yang berjalan di kalangan as-salaf yang berbeda dengan ahlul bidah yang mengingkari hal tersebut. Ya, dan makna penggunaan insyaallah di situ bukan ragu dalam keimanan. Ya. Bukan ragu di dalam keimanan. Tapi penggunaan insyaallah adalah karena cabang-cabang keimanan itu banyak. Hal-hal yang berkaitan dengan keimanan banyak. Dan tidak ada yang menjamin dirinya bisa melakukan seluruhnya. Karena itu dia berkata, saya seorang mukmin insyaallah. Ini salah satu sisi kenapa hal tersebut diperbolehkan. Jadi bukan artinya seorang mengucapkan insyaallah dia ragu di dalam keimanannya. Ya Allah Ta'ala. Nah. Ya. Berikut Ustaz dari Akhwat di Makassar. Ustaz, anak ingin bertanya, anak lagi proses menuju pernikahan, tapi orang tua masih sangat kental dengan adat istiadatnya. Apa yang harus anak lakukan? Anak sangat sedih sekali dengan apa yang mereka lakukan, sedangkan tanggal walimahannya sudah ditentukan. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, saya nasihatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bila memudahkan segala urusan. Kemudian juga saya nasihatkan kepada Al-Ukht yang bertanya untuk memberi komunikasi yang baik kepada orang tuanya dan memberikan masukan ilmu yang bermanfaat. Ya. Diterangkan kepada orang tuanya bahwa suatu pernikahan itu adalah suatu permulaan menuju kepada suatu kebaikan. Dan permulaan menuju kepada suatu kebaikan itu hendaknya dibangun di atas tuntunan sesuai dengan syariat agar perjalanannya akan menjadi berkah dan diharapkan pernikahan tersebut berlangsung di atas kebaikan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Kemudian juga nasihatkan kepada orang tua bahwa beramal dengan tuntunan itu adalah hal yang terbaik. Hal yang terbaik. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Adapun
masuk di dalam kebiasaan-kebiasaan yang mengandung pelanggaran, itu adalah hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ya, dan bukan artinya adat istiadat itu semuanya keliru, tapi adat istiadat yang bertentangan dengan syariat, ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya percampur bauran antara laki-laki dan perempuan, menampakkan aurat, ya, mempelai perempuan kepada orang-orang yang bukan mahramnya dan seterusnya, itu adalah kebiasaan-kebiasaan bertentangan dengan syariat, dan itu tidak diperbolehkan. Iya, apabila seluruh hal itu telah dia tempuh, maka seorang bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Attaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk semuanya. Nah, ya. Pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Ah Fitr di Bandung. Apa hukum memakan obat-obatan atau vitamin atau barang yang lain yang semisal yang tidak tercantum label halal? Dan dari keumuman banyak terjadi saat ini barang-barang tersebut beredar tanpa keterangan ada halal dan tidaknya. Ya Ustaz. Ya, kalau pada obat-obatan dan vitamin tersebut memang adalah letak adanya keraguan-raguan, banyak terjadi keraguan-raguan. Dalam bahasa lain, dari obat-obatan dan vitamin tersebut memang di pasaran ada yang dijual yang halal, ada yang haram, sehingga menimbulkan keraguan dalam hal tersebut. Dan dalam hal yang seperti ini, seorang jangan masuk ke dalam hal yang dia ragu di dalamnya halal, samar baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mushtabihat." Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya adalah perkara yang mushtabihat, perkara yang tidak begitu tampak. Karena dianjurkan oleh Nabi SAW takut syubhati, pada distabra alih ini huwa irdi. Sedang meninggalkan hal yang syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan agamanya, menjaga agamanya dan kehormatannya. Ini kalau memang di kondisi yang meragukan. Tapi kalau di kondisi keadaan suatu barang kebanyakannya adalah halal, ya, asalnya adalah halal, maka seorang mengambil dari kaidah asal. Asalnya adalah halal, apa yang keluar dari jalur apa yang bertentangan dengan kaidah asal, maka tidak ada masalah. Misalnya ada yang tidak dia tahu, tapi dia tahu kebanyakannya adalah halal, maka hukum yang dipakai asalnya adalah halal. Sampai ada ketegasan atau ada bukti tegas yang mengeluarkannya dari kehalalannya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya, berikut Ustadz dari Al-Ah Dwi Abdurrahman di Pekalongan, Jawa Tengah. Ada 3 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, jika seorang wanita haid ketika masuk sholat maghrib dalam keadaan dia belum sholat, apakah si wanita tersebut wajib melaksanakan maghribnya yang tidak sempat dia laksanakan? Lalu yang kedua, jika seorang wanita suci dari haid pada sholat maghrib, kemudian dia bersuci dari haid sampai masuk isya, apakah dia wajib melaksanakan maghribnya? Dan yang ketiga, jika seorang wanita suci dari haid pada waktu isya, apakah dia wajib menjamak sholat maghribnya di waktu sholat isya? Ya, jawabannya Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Yang pertama berkaitan dengan perempuan yang haid ketika masuk sholat maghrib dalam keadaan dia belum melaksanakan sholat maghrib. Dari kondisi yang seperti ini tidak ada kewajiban terhadapnya untuk melakukan sholat maghrib. Sebab di waktu tersebut memang dia wajib sholat, tapi ya, turun haid padanya. Maka haid ini tidak mengharuskan dia mengganti sholat yang dia belum, atau sholat yang luput darinya bukan karena keteledorannya, tapi karena udur ya. Memang tidak bisa ditolak ketentuan yang sudah memang terjadi pada setiap anak perempuan dari keturunan Nabi Adam. Karena itu, apabila seorang perempuan haid di suatu waktu sholat, maka waktu sholat tersebut dan dia keluar haidnya sebelum sempat melaksanakan sholat tersebut, maka di sini sholat itu tidak diganti, tidak diqadha. Adapun yang kedua dan yang ketiga, ya, jika seorang perempuan haid suci dari haidnya di waktu maghrib, ya, kemudian dia bersuci, tapi begitu masuk isya baru dia selesai bersuci, apakah dia tetap melanjutkan sholat maghribnya? Demikian pula kalau seorang perempuan haid suci di waktu isya, apakah dia
menjama antara maghrib dan isya di waktu isya? Jawabannya iya. Seorang perempuan yang suci, ya, di antara dua waktu yang bisa dijama, maka dia melaksanakan dua sholat itu sekaligus. Ya, jadi kalau misalnya seorang perempuan suci di waktu asar, maka dan masih tersisa waktu dari sholat asar, bisa dia jama antara maghrib dan asar di waktu itu, maka dia lakukan. Bisa dia jama antara duhur dan asar, maka dia jama antara duhur dan asar. Demikian pula dia suci di waktu isya dan masih ada waktu di waktu isya untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya sekaligus, maka wajib untuk menjama antara maghrib dan isya. Ya, hal ini karena waktu sholat duhur itu batasan daruratnya sampai terbenamnya matahari. Dan waktu sholat maghrib batasan daruratnya yang terakhirnya itu sampai terbit fajar subuh. Maka kapan memungkinkan dijama antara duhur dan asar dan dijama antara maghrib dan isya, maka dia wajib untuk menjamaknya. Dalilnya adalah hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma' baina as-salatayn bil Madinah min ghairi udhrin wala maqtar. Saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menjamak di Madinah tanpa ada udzur, tanpa ada hujan. Ya, bukan kalau ada udzur, memang syariat menjamak adalah hal yang sudah merupakan ketentuan. Wallahu ta'ala. Ya. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Al-Ah Sigit di Sampang, Cilacap. Ustaz, apakah jual beli yang dibawa ini sesuai dengan syariat? Ya, si A menjual secara kredit motor B dengan syarat harga jual 12 juta. Dicicil selama setahun, tiap bulan 1 juta. Apabila tidak mampu mencicil dalam bulan tertentu, diberi tenggang 1 bulan. Apabila 2 bulan berturut-turut tidak mampu mencicil, maka si B harus menjual motornya sesuai harga pasar. Setelah jual diperhitungkan, apabila total harga jual dan cicilan yang sudah dibayar di atas harga jual yang disepakati, yaitu 12 juta, maka si A sisa uang diberikan ke B. Dan apabila harga jual motor ditambah cicilan yang sudah terbayar di bawah harga jual, maka si B tetap wajib mencicil kekurangannya. Ya, bagaimana Ustaz? Ya, akad yang disebut di sini insya Allah tidak ada masalah ya. Saya tidak melihat ada bentuk hal yang keliru. Jadi boleh saja setelah dicicilkan, maka kepemilikan motor itu digadaikan. Ya, sehingga kalau misalnya motor tersebut belum mampu untuk dilunasi selama 2 bulan berturut-turut, ya, maka si pembeli menjual motor itu karena dia telah mencicilkannya atau telah menggadaikannya, ya, maka dia boleh untuk menjualnya sesuai dengan ketentuan disebut oleh akad di sini. Allah Ta'ala. Nah. Ya. Berikut Ustaz dari Al-Ah Muhammad Sukri Dinihar di Pekanbaru Riau. Ustaz mohon penjelasan tentang puasa kifarat. Ya. Saya kurang paham apa yang dimaksud dengan puasa kifarat ini. Ya, dan saya tidak tahu ada puasa khusus itu. Tapi kalau yang ditanyakan adalah tentang membayar kafara dengan puasa, yang membayar kafara dengan puasa, maka ini tergantung apa jenis pelanggaran yang dia lakukan. Apakah karena dia bersumpah, apakah karena dia melakukan bihar, apakah karena dia berhubungan suami istri di siang hari Ramadan dalam keadaan berpuasa, ataukah karena dia membunuh tidak sengaja, ya, atau yang mirip sengaja, yang semisal dengan itu. Ada pun puasa khusus dengan nama puasa kifarat, saya nggak tahu apa yang maksud oleh penanya. Wallahu ta'ala. Iya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Iskandar Syafni di Pontianak, Kalimantan Barat. Ustaz, ana baca dari sebuah buku bahwa zikir yang ana cantumkan di bawah ini hadisnya doif. Karena segitu banyak buku zikir pagi dan petang yang ana lihat, semua ada menyertakan bacaan ini Ustaz. Itu zikir yang asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir hadis. Mohon penjelasan Ustaz. Ya. Ya, berkaitan dengan hadis yang ditanyakan oleh penulis di sini, atau ditanyakan oleh penanya,
Ini adalah memang hadits yang dicantumkannya di dalam banyak buku-buku yang memuat zikir. Ya, dan saya sendiri belum punya pembahasan khusus tentang hadits-hadits tersebut. Ya, tapi yang saya ketahui banyak dari para ulama kita yang menulis ya buku-buku tentang zikir mencantumkan zikir itu. Ya, dan untuk memastikan berkaitan dengan keabsahannya, ini saya perlu memeriksanya sendiri. Dan untuk saat ini saya belum mampu untuk memberikan jawaban. Ya, maka mungkin pihak An-Nas Radio mengingatkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mungkin saya periksa dahulu hadis ini sebelum kita lanjutkan tanya jawab. Ya Allah Ta'ala. Iya, insya Allah kita akan ingatkan di pertemuan yang akan datang. Baik Ustaz, pertanyaan berikut dari Abu Abdul Razak Said di Ambon. Ustaz, ada pertanyaan bagaimana sikap kita terhadap orang yang melakukan perbuatan liwat atau homoseks, sementara orang tersebut sudah memiliki istri dan sudah mengetahui akibat perbuatan tersebut. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, dia diragukan itu adalah perbuatan yang sangat besar dosanya, dan tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang orang yang melakukan perbuatan liwat. Bahwa hukumnya adalah dibunuh. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang bagaimana cara membunuhnya. Ya, bagaimana cara membunuhnya. Ya, perlu diketahui bahwa hukum membunuh, sebagaimana hukum-hukum yang lainnya, itu terkait dengan peradilan, harus melalui proses peradilan, dan harus dengan keputusan hakim di bawah pengetahuan dari pemerintah. Nah, maka orang yang berbuat seperti ini hendaknya diingatkan tentang besarnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, besarnya dosa tersebut. Dan ini naudzubillah, karena memang di hari-hari ini kemungkaran semakin merajalela, kebejatan bisa ditonton di mana-mana, apalagi dari biasanya orang-orang kafir itu kadang ditampilkan di televisi. Ya, dan di masa sekarang ini kadang naudzubillah di sebagian tayangan televisi ditampilkan wawancara kepada orang-orang yang hidup dengan cara hubungan sesama jenis ini. Ya, ini semuanya adalah perkara-perkara yang mengantar kepada perbuatan menggampangkan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita semua dari segala dosa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, berikut Ustaz dari Abu Abdillah di darulilmi.com. Ustaz, Anda ditugaskan oleh kantor untuk melakukan training atau pelatihan selama 2 bulan di negeri Cina. Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz agar bisa istiqomah selama di negeri kafir tersebut. Lalu kedua, bagaimana hukum sholat selama 2 bulan tersebut? Apakah masih mengqashar sholat atau bagaimana? Ya. Tidak diragukan ya bahwa seorang masuk ke negeri kafir itu adalah hal yang merupakan ancaman terhadap agama seorang hamba. Ya, apalagi seperti di negeri yang disebut oleh penanya di sini, ya, berbagai kekufuran, ya, yang terjadi, kemaksiatan yang telah dimaklumi. Karena itu dalam kondisi seperti ini seorang hendaknya menjaga ibadahnya kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, dan jangan dia keluar, ya, kecuali untuk keperluan saja, sambil dia memperbanyak untuk mendengar taklim, ya, melalui fasilitas yang dimudahkan di masa sekarang ini. Dan ini yang berkaitan dengan hukum salat, ya, karena kalau ditentukan waktunya selama 2 bulan, maka di sini dia sudah tergolong kepada orang yang mukim, ya, dia tidak menjamak lagi antara 2 salat, sebab dia sudah tahu bahwa dia akan bermukim di situ 2 bulan. Orang yang sudah tahu bermukim di suatu negeri, tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang berapa hari dia boleh mengqashar. Sebagian ulama berpendapat 17 hari, dan sebagian ulama yang lain berpendapat kurang daripada itu. Dan lagi ada imam menguatkan, Syekh bin Bas dan selainnya menguatkan, dia hanya boleh mengqashar 4 hari saja.
Nah ini insyaAllah ta'ala pendapat yang lebih bagus, lebih hati-hati. Ya, kalau dia mengqasar 4 hari saja. Ya, wallahu ta'ala. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Anugrah Lutfi di outlook.com. Ustaz, bagaimana cara tahiyat akhir pada sholat 2 rakaat subuh, Jumat dan sholat sunnah? Karena menurut seorang Ustaz lebih kuat pendapat Imam Syafi'i yakni tawarruk. Sementara menurut Ustaz yang lain lebih kuat pendapat Imam Ahmad yakni duduk iftirosh. Bagaimana Ustaz? Ya. Memang ada 2 pendapat di dalam masalah cara duduk untuk tahiyat akhir pada sholat 2 rakaat. Nah, itu seperti sholat subuh, sholat Jumat, dan sholat sunnah. Ya. Dan pendapat Imam Ahmad dalam hal ini, dan singkat saya juga pendapat Imam Malik, itu insyaAllah ta'ala pendapat yang lebih kuat. Dan didukung oleh beberapa hadis, antaranya adalah hadis Wa'il bin Hujr, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raka'ataini nasaba rijlahu al-yumna wa jalasa ala al-yusra. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia duduk di salat 2 rakaat, beliau menancapkan kaki kanannya dan duduk di atas kaki kirinya. Dan ini adalah kifiyat duduk iftirash. Ini dikatakan kalau beliau salat pada 2 rakaat, salat 2 rakaat, mentancapkan kaki kanannya dan duduk di atas kaki kiri. Ini duduk iftirash atau yang lebih dikenal dengan nama duduk tasyahud pertama. Ya. Dan juga ada hadits Abdullah bin Zubair, ada hadits Ibnu Umar di dalam masalah. Dan ini adalah dalil tegas, ya, penyebutan 2 rakaat. Adapun yang mengatakan bahwa dia sholat pada orang yang mengatakan bahwa di sholat 2 rakaat juga duduknya adalah duduk tawarruk, mereka berdalilkan dengan hadits Abu Humaid As-Sa'idi yang salah satu lafadznya memang ada di Sahih Al-Bukhari. Ya, apabila beliau duduk di 2 rakaat terakhir, beliau disebutkan kaifiat duduk tawarruk. Ya, tapi hadits Abu Humaid di sebagian konteks Al-Bukhari yang dijadikan dalil untuk sholat 2 rakaat, ini sebenarnya adalah ringkasan dari hadits yang panjang. Karena hadits panjangnya, hadits Abu Humaid As-Sa'idi itu penjelasan 2 tasyahud. Ada tasyahud awal dan ada tasyahud akhir. Karena itu tidak ada duduk tawarruk kecuali pada salat yang memiliki 2 tasyahud, dan tawarruk itu di tasyahud terakhir. Ya, karena itu pendalilan dengan hadits Abu Humaid ini bukan pendalilan pada tempatnya. Ya, dan di masa ini saya pernah salat di belakang Syekh bin Baz. Saya juga pernah salat di belakang Syekh Ibnu Utsaimin. Dan juga saya sering sholat di samping Syekh Mukbil, pernah sholat di samping Syekh Rabi, pernah melihat sholat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Salih Al-Fawzan, Syekh Ahmad Al-Najmi, Syekh Zaid Al-Madkhali, Syekh Abdullah Al-Gudayyan, Mufti Saudi Arabia sekarang ini. Dan terus terang saya sendiri di masa ini saya tidak mengetahui ada seorang dari ulama kita yang ketika sholat 2 rakaat mereka duduknya melakukan duduk selain iftirash. Mereka semuanya duduk iftirash pada salat 2 rakaat. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Anti di Makassar. Ustaz, saya mau bertanya, saya seorang wanita, apakah seorang wanita wajib memakai jilbab besar atau hanya ke dada saja dengan jilbab? Dan cadar sendiri hukumnya bagaimana Ustaz? Wajib, sunnah atau bagaimana? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana hukum menggerakkan jari telunjuk di saat sholat? Ini masih ada hubungan dengan pertanyaan berikutnya dari Anis di Bekasi. Bagaimana menyikapi persoalan orang tua yang kurang setuju kalau anaknya berjilbab terulur panjang ke seluruh tubuh, apalagi sampai bercadar. Orang tua hanya ingin anaknya berjilbab panjang standar saja. Iya, Ustaz. Ya, baik. Berkaitan dengan masalah jilbab, perintah berjilbab itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam Al-Quran. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Dzalika adna yu'rafna fala yu'bain. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan kepada kaum perempuan dari kalangan kaum mukminin, agar supaya mereka mengulurkan jilbab-jilbabnya. Iya. Itu akan lebih
memudahkan mereka dikenal supaya mereka tidak diganggu. Ya. Dan jilbab itu bukan terkait dengan masalah dipendekkan sehingga menampakkan yang lainnya, tapi yang dimaksudkan adalah memberikan tirai antara seorang perempuan dengan siapa yang bukan mahramnya. Jadi mengharuskan jilbab itu adalah jilbab yang besar menutup seluruh tubuhnya. Ya. Kalau misalnya dia hanya memakai kain dari atas ke bawah, atau kalau dia memakai dua kain, jilbab itu adalah jilbab yang menutupi dari atas ke menyambungnya ke kain berikutnya. Iya. Menyambungnya ke kain berikutnya. Ya, dan ketentuan hijab itu adalah ketentuan umum di dalam Al-Quran. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian meminta dari mereka suatu perhiasan, mintalah dari belakang hijab. Diperintah untuk meminta dari belakang hijab. Menunjukkan bahwa perempuan itu seluruhnya harus dia jaga pada dirinya. Iya. Dan juga di dalam Al-Quran, seorang perempuan dilarang untuk menampakkan dari perhiasannya, ya, dari mukanya. Kalau dia sudah tua, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa alaihin junahan an yada'na thiyabahun ghayra mutabarrijatin bizina wa yasta'fifna khairul lahunna. Para perempuan tua yang sudah tidak mengharapkan nikah lagi, tidak ada keinginan lagi untuk menikah, tidak apa-apa mereka meletakkan dari perhiasannya. Nah, meletakkan dari perhiasan di sini, nafsiran yang lebih kuatnya adalah meletakkan tidak menutup mukanya. Iya, tidak menutup muka. Ini diperbolehkan kalau dia sudah tua. Saya bersamaan dengan itu, di kelanjutan ayat Allah berfirman, dan kalau mereka menjaga kehormatan tetap menutup, itu lebih baik bagi mereka. Itu lebih baik bagi mereka. Maka ini dalil-dalil semuanya tegas menunjukkan bahwa jilbab adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada kaitannya dengan menjaga seluruh bagian tubuh perempuan terhadap laki-laki asing. Dan Rasulullah SAW telah menegaskan makna ini dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Tirmidzi dan selainnya. Al-mar'atu awrah, fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu adalah aurat, tapi bila keluar dia dibuat agung oleh syaitan. Maka dari penyebutan aurat ini menunjukkan bahwa dia harus menjaga seluruh dari dirinya. Iya. Nah, maka kalau misalnya ada yang punya masalah dengan orang tua dalam hal ini, hendaknya dia terangkan kepada orang tua hal yang terbaik, cara yang terindah. Dia terangkan bahwa ini adalah perintah syariat. Iya, adalah perintah syariat. Dan insyaAllah ta'ala dengan hijab tersebut, seorang hamba akan dijaga kemuliaannya, dijaga kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sifat perempuan yang salihah. Sifat perempuan yang salihah. Ya. Dan sepanjang dia menjaga dirinya, diharapkan dia termasuk perempuan-perempuan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Ya. Baik, kalau kita mengingat di akhirat itu, Rasulullah menyebut kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Karena itu kita ketika berada di dunia senantiasa menjaga syariat Allah, kita harapkan kita termasuk orang yang sedikit dari kaum perempuan yang menjaga ketentuan syariat ini. Orang-orang yang sedikit dihindarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada banyak dan kepada seluruh kaum mukminat untuk menutup aurat, mengulurkan jilbab, dan menutup apa yang wajib untuk ditutup dari tubuhnya. Ini berkaitan dengan menggerak-gerakkan jari, telunjuk saat sholat. Ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat disyariatkan, dan sebagian ulama lagi tidak berpendapat disyariatkannya. Ya, dasarnya karena ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari jalan Zaidah bin Qudamah, diriwayatkan dari Asim bin Shihab. Nah, dari meriwayatkan dari Kulayb, Asim bin Kulayb meriwayatkan dari ayahnya dari Wa'il bin Hujr. Iya, dari Wa'il bin Hujr, dan disebutkan di situ menggerak-gerakkan jari. Dan Zaidah bin Qudamah yang meriwayatkan hadits ini adalah rawi yang thiqah, bahkan sangat terpercaya sekali.
Hanya saja beliau telah menyelisihi belasan rawi, bahkan puluhan rawi, lebih dari 20 rawi. Dan beliau selisihi, semuanya tidak ada yang menyebutkan tentang menggerak-gerakkan jari. Yang antara yang diselisihi oleh Zaidah bin Qudamah adalah rawi-rawi yang tidak ada silang pendapat tentang mereka, seperti Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, ya. Dan selainnya, yang mana satu saja dari rawi itu diselisihi oleh Zaidah bin Qudamah, itu sudah dianggap keliru Zaidah bin Qudamah. Apalagi menyelisih belasan, bahkan lebih dari 20 orang rawi tersebut. Ya. Dan alasan sebagian orang bahwa Zaidah bin Qudamah ini adalah rawi lebih dari fiqh, karena itu tidak boleh disalahkan riwayat. Ini pembahasan yang keliru. Ya, keliru di dalam memahami. Syekh Al-Albani sendiri di dalam silsilah hadits ad-dhaifah, beliau pernah menyalahkan riwayat Zaidah bin Qudamah karena menyelisih 2 orang. Dan di sini Zaidah bin Qudamah menyelisih belasan orang. Karena itu para ulama yang melemahkannya, ya tentunya tidak disalahkan kalau mereka menganggap keliru riwayat Zaidah bin Qudamah di sini. Ya, karena itu yang benarnya bahwa tidak menggerak-gerakkan jari atau hadits tentang menggerak-gerakkan jari ketika sholat itu adalah hadits yang lemah. Tentang menggerak-gerakkannya saja. Adapun yang lainnya adalah hadits yang kuat, ya, tentang hadits Wa'il bin Hujr, dan menggerakkannya itu adalah hadits yang lemah. Saya bersamaan dengan itu saya tekankan bahwa masalah silang pendapat di kalangan ulama. Bagi siapa yang menggerak-gerakkan jarinya, saya tidak mengingkari, ya, walaupun saya sendiri tidak menggerak-gerakkan jari. Ya, karena itu saya nasihatkan kepada para penuntut ilmu supaya lebih berakal, ya, menanggapi silang pendapat dan lebih bijaksana. Jangan pernah dia menguatkan satu pendapat, dia menjelekkan ulama yang lain. Sebagian orang membahasakan para ulama yang melemahkan hadits menggerak-gerakkan jari, dibahasakan sebagai pemula dalam penuntut ilmu, dan dibahasakan sebagai orang jahil. Dan ini bukan bahasa yang digunakan oleh seorang penuntut ilmu, tapi itu lebih cenderung kepada bahasa orang-orang yang tidak mengerti silang pendapat di kalangan para ulama, kurang ilmu agama sehingga kurang pengagungannya terhadap para ulama yang harusnya diagungkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ya. Ya. Berikut Ustadz dari Zuhairo Roshidatun di yahoo.com. Ustadz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya pernah mendengar bahwa dari banyak ulama dan Ustadz bahwa para sahabat itu tidak berselisih dalam masalah akidah. Misal dengan kalimat, kalau ada yang mengatakan bahwa sahabat berselisih pendapat dalam masalah akidah, maka dia telah berdusta. Nah, pertanyaannya Ustaz, lalu bagaimana dengan perbedaan pendapat mengenai apakah Rasulullah melihat Allah dengan matanya ketika Isra Mi'raj ataukah tidak? Atau permasalahan mengenai apakah siksa kubur itu pada badan atau pada badan dan ruh? Nah, bukankah ini masalah akidah yang para sahabat berselisih pendapat? Bagaimana komprominya Ustaz? Lalu pertanyaan yang kedua Ustaz, mengenai tafsir asma Allah, yaitu al-batin. Dalam hadis riwayat Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menafsirkan nama ini dengan sabdanya, wa anta al-batin falaisa dunaka syai'. Yang kalau saya artikan, dan engkau adalah yang al-batin, maka tidak ada di bawahmu sesuatu apapun. Nah, pertanyaannya, apakah ini maksudnya Ustaz atau terjemahan saya ini salah? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Ya. Pertama berkaitan dengan masalah tidak ada silang pendapat dalam masalah akidah di kalangan para sahabat. Ini sebenarnya pertanyaan semuanya sudah benar ya dari awal, kemudian contoh yang diberikan oleh penanya, masalah yang dibawakan, kok ada persilangan pendapat tentang masalah melihat Allah di ketika Isra, apakah dengan mata kepala atau tidak, masalah siksa kubur. Sebenarnya ada satu kalimat saja yang luput. Dan dikata kalimat ini dicantumkan oleh penanya, maka akan hilang insyaallah permasalahannya. Jadi kalimatnya harus dikatakan bahwa para sahabat itu tidak berselisih pendapat dalam pokok permasalahan akidah. Hanya ditambah kalimat pokok permasalahan akidah. Kalau ditambah kalimat pokok permasalahan akidah, insyaallah semua iskal yang ditanyakan di sini akan hilang. Ya, sebab silang pendapat di dalam masalah apakah Rasulullah melihat dengan mata ketika Isra atau tidak, ya ini memang betul ada silang pendapat, tapi itu bukan dari pokok pembahasan akidah. Ya, pokok pembahasannya apakah Allah dilihat pada hari kiamat atau tidak, itu pokok pembahasan. Ya, adapun di masalah Isra dan Mi'raj, ini pembahasan cabang. Ya, cabang dari pembahasan melihat Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pula siksaan kubur. Pokok pembahasan adalah keyakinan tentang alam kubur, kehidupan di alam kubur. Tapi apakah siksaan itu terhadap badan dan ruh? Ini memang ada silang pendapat. Dan ini adalah di perkara cabang, bukan di pokok ya pembahasan. Ini mungkin yang perlu diluruskan untuk yang bertanya. Alhamdulillah di cabang-cabang pun kalau terjadi silang pendapat itu adalah hal yang sedikit dan perkara yang banyak. Mungkin dua masalah ini. Ya, ada masalah yang lain. Kalau dihitung mungkin hanya dihitung dengan beberapa jari saja. Yang menunjukkan bahwa akidah di kalangan para salaf adalah hal yang meyakinkan, adalah perkara adalah perkara yang dimaklumi, ya, tidak menimbulkan adanya persilang pendapatan atau ketimpangan di dalam memahami, dan tidak menunjukkan adanya keraguan dan kebimbangan. Semoga adalah hal yang dimaklumi di kalangan as-salaf rahimahullah. Nah, kita dengan pertanyaan yang kedua. Ya. Ini berkaitan dengan tafsir nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Batin. Di sini nanya ya. Saya bertanya tentang apa dari tafsir makna Al-Batin ini, dan beliau sebutkan bahwa Rasulullah SAW menafsirkannya di dalam hadis wa antal batinu falaysa dunaka syai', yang diterjemahkan oleh penanya, dan engkau adalah yang batin maka tidak di bawahmu suatu apapun. Apakah ini maksudnya terjemahan saya ini salah? Ya, sebenarnya kalau diterjemah seperti itu oleh penanya, ya ini tidak mencukupi apa yang dimaksud. Sebab dia terjemahkan dengan bahasa dunaka, artinya di bawahmu. Ya. Nah, padahal itu bukan itu yang dimaksud. Padahal itu bukan itu yang dimaksud. Ya, hadis tentang tafsir wa antal batin falaysa dunaka syai' itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Ya, dan kalau digandingkan dengan nama-nama yang disebut itu akan jelas ya. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Ya Allah, engkau yang maha pertama, tidak ada sesuatu sebelummu. Yang maha akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Yang maha zahir, tidak ada sesuatu yang atasmu. Yang maha batin, tidak ada sesuatu yang tersembunyi darimu. Kalau diartikan yang tersembunyi darimu, maka insya Allah ta'ala itu saya kira lebih mendekati. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ya, pertanyaan berikut Ustadz dari Dera di Pamulang. Ustadz, apakah seorang hamba yang berdoa selain mengangkat kedua tangan, apakah matanya terbuka atau merem atau tertutup Ustadz? Ya. Ya, di dalam etika sholat, seorang ketika sholat dan dia berdoa, dia tidak memejamkan mata, tapi dia buka matanya. Dan itu etika dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat adalah waktu yang terindah di dalam berdoa. Ya. Karena itu kalau di dalam sholat saja seorang ketika berdoa dia membuka matanya, tidak menutup mata, maka di luar sholat pun ya harusnya itu lebih dia jaga, karena ini adalah bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu taala alim. Ya. Pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Ah Ibnu Usman di Pontianak. Ustadz, bagaimana bagi anak yang mendengar kajian Ustadz lalu azan Isya berkumandang di waktu yang sama di antara tempat Ustadz berada dan di tempat anak berada? Lalu anak tidak sholat Isya berjamaah di masjid dengan alasan mendengar kajian Ustadz. Boleh atau tidak Ustadz? Ya. Ini tidak diperbolehkan. Ya, mendengar kajian itu adalah hal yang dianjurkan. Ya, tapi sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki adalah hal yang diwajibkan. Maka didahulukan dengan mengejar sholat berjamaah di masjid. Kalau itu menghadiri kajian, insya Allah ta'ala semuanya bagus. Kalau dia luput, boleh dengarkan rekaman. Ya. Ya.
Baik, berikut Ustaz. Ada yang mau bertanya dari live di Skype. Assalamualaikum, AA. Iya, sepertinya terputus. Baik, pertanyaan berikut Ustaz. Ini dari AAR di Bandung. Ustaz, bagaimana caranya supaya kita umat Islam bisa meningkatkan dalam segi ekonomi? Iya. Iya. Berkaitan dengan masalah ekonomi, terus telah dibahas dalam syariat kita. Bahkan seperempat dari pembahasan fikih adalah pembahasan muamalat. Alhamdulillah dalam syariat kita diatur, ya, hal-hal yang merupakan sumber perekonomian umat, berkaitan dengan negara, perekonomian dalam sebuah negara, perekonomian dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah keluarga, dan bagaimana seorang itu menjadi pedagang, ya pada pribadinya, itu semuanya adalah hal yang diatur dalam syariat kita. Dan ini adalah pembahasan yang panjang, saya nggak bisa menguraikan di pertemuan yang singkat seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Iya. Lalu yang berikut Ustadz dari Al-Ah Mulyadi di Iya. Assalamualaikum Al-Ah. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa langsung bertanya dengan Ustaz Zulkarnain? Silakan, tafadhol. Iya. Baik para pendengar Anas Radio, semoga Allah merahmati kita. Barakallahu fikum. Jadi dengan pertanyaan dari saudara yang terakhir tentang bagaimana umat Islam meningkatkan dalam segi ekonomi, berarti selesai sudah pertemuan problema muslim kita untuk ke-18 pada malam hari ini, di hari Kamis 9 Jumadil Ula 1434 Hijriah. Namun sebelum itu, Barakallahu Fik, Abu Umar akan mengumumkan bahwa insya Allah besok di Mahat As-Sunnah Makassar akan diselenggarakan Doroh Mustalah Hadis dari kitab At-Tazkirah fi Ulumil Hadis karya Al-Imam Ibnul Mulaqin rahimahullahu ta'ala. Dan insya Allah akan dimulai pelajarannya itu di esok hari Jumat sampai dengan hari Ahad tanggal 10 sampai dengan 12 Jumadil Ula 1434 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 sampai 24 Maret 2013. Insya Allah akan dimulai di keesokan hari di sesi pertama di pukul 16 ya waktu Indonesia bagian Barat, dan berakhir di sesi ke-10 di hari Ahad di pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, yang ingin mengikuti Doroh Mustalah Hadis bisa menghubungi Al-Ah Burhanuddin di nomor 085399090004 dan Al-Ah Suwardi di 085242920351. Atau yang bila tidak berkesempatan menghadirinya langsung, bisa mendengarkan secara langsungnya di www.zulkarnain.net atau zulkarnain.com atau di annasiha.com. Baik, kaum muslimin dimanapun berada, para pendengar Anas Radio, dengan berakhirnya pengumuman tadi berarti selesai sudah acara tanya jawab problem muslim pertemuan ke-18. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, dan kita mengucapkan terima kasih kepada guru kita, jazahumullah khairan, kepada Ustaz Zulkarnain, dan tentu kepada seluruh pendengar yang malam hari ini telah memberikan perhatian dan apresiasinya di acara kita pada malam hari ini. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.